Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini, sahabat pendidik? Semoga sehat walafiat. Oke, hari ini hari kedua untuk pelatihan TOT kesehatan ya, kerjasama dengan BDI, BMHS Diklat Indonesia. Ini pesertanya adalah dari tenaga kesehatan. Jadi ini saya coba share screen untuk yang baru karena selalu ada refresh materi. Ini merefresh materi kembali untuk yang sudah memiliki sertifikat TOT. Oke, ini adalah program pelatihan berbasis kompetensi ya. Ini untuk kualifikasi 4-nya, instruktur penyelia. Oke, ini yang terbarunya. Kita ada biasa informasi umum, ada nama pelatihan, jenis program pelatihan, metodenya, tujuan, kemungkinan jabatan, jenis standar kompetensi, persyaratan peserta, dan persyaratan instruktur. Kemudian pasti ada yang mengikuti adalah kurikulum pelatihan berbasis kompetensinya, unit kompetensi, dan penunjangnya atau on the job training ya. Seperti harus ada silabusnya, ada peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Ini adalah masih standar. Ini seperti ini. Untuk nama pelatihan sebagai instruktur penyelia, ini adalah KKN ini 4. Ini, ketika kita mengikuti pelatihan, berarti outcome-nya apa? Jabatannya. Ini outcome-nya masuk ke dalam instruktur pertama atau instruktur penyelia. Ini SKKNI-nya standarnya adalah nomor 333 tahun 2020. Ini minimal S1 tentu. Ini persyaratan pelatihan ya, pesertanya, persyaratan instruktur. Jadi kalau di sini ada program, selalu ada informasi umum, kemudian ada persyaratan peserta dan persyaratan instruktur. Kemudian setelah program pasti ada kurikulum. Kurikulum apa yang akan diterima nanti di materi pelatihannya? Kurikulum, kemudian nanti ini ada kelompok penunjang, ada soft skill, ada produktivitas, ini sesuai kebutuhan saja. Dan on the job training ini magang, ini juga sesuai kebutuhan. Ini ada silabus, kalau selalu ada kurikulum, setelah kurikulum pasti ada silabus. Ini diambil kebetulan ada unit kompetensinya menyusun program pelatihan kerja. Ini ada beberapa biasa. Ini sudah terbaru Bapak Ibu silabusnya. Di sini ada elemen kompetensinya. Ini ada bab. Satu unit ini ada berarti ada elemen, ada 7 elemen ya. Ada 7 elemen berarti ada 7 bab. Kemudian di sini dalam satu unit ini capaian unit kompetensinya apa? Nih, kecermatan dalam menyusun program pelatihan kerja sesuai peraturan yang berlaku. Ini ya. Kemudian kriteria capaian. Kriteria ini masuk dalam KUK-nya, subbabnya ini subbabnya ya. Ketika menentukan kompetensi original apa? Berarti menentukan nama program pelatihan berdasarkan pengemasan atau pemaketan kompetensi ya di sini. Ini dan seterusnya. Jadi elemennya, ini babnya, ini capaian secara keseluruhan dan ini subbab kriterianya, apa kriteria ujuk kerjanya. Nah, ini pokok bahasannya. Peraturan terbaru terkait ini. Jadi isinya dari kriteria capaian ini KUK ini di sini isinya dari ini pokok bahasannya. Ketika menentukan nama, berarti sini ada peraturan terbaru terkait SKKNI dan penyusunan program. Menentukan nama program pelatihan disesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Ya, jadi begitu. Oke, ini apa namanya? Selanjutnya seperti itu. Ini unit yang lain merencanakan penyajian materi. Ini juga sama, Bapak Ibu. Jadi ini elemen, berarti ini ada 4 bab. Ini secara keseluruhan, untuk apa sih sebenarnya merencanakan penyajian materi itu? Berarti ketepatan dalam melakukan kesesuaian rencana penyajian materi, kemudian kriteria capaian yang juga ini KUK-nya. Jadi ini subbab dari elemen ini ya, Bapak Ibu. Subbab dari elemen kompetensi. Di kriteria capaian itu isinya apa ini subbab ini? Isinya dilihat di pokok bahasan, pokok pembahasan. Ketika menyusun materi, metode dan media pembelajaran dalam sesi dan tahapan pembelajaran sesuai modul, tentu isinya lesson dan session plan. Sesi pertahapannya, ini per pertemuan ya maksudnya, RPP atau RPS. Nah, kemudian cara mengidentifikasi dan menentukan materi, metode, media, bahan, peralatan, tempat, dan instruktur. Oke. Kemudian merencanakan evaluasi hasil pembelajaran. Ini juga sama Bapak Ibu, berarti ada 2 bab. Ini ya. Ini saya hanya ini. Kemudian pelatihan tatap muka. Jadi KKNI 4 itu harus mampu ini dari beberapa unit kompetensi ya. Ini 4 unit keempatnya melaksanakan pelatihan tatap muka. Ini yang biasa Bapak Ibu lakukan seperti presentasi.
Baik instruktur semua pendidik, instruktur, dosen, guru semua, pendidik semua. Nah, menerapkan K3 di lembaga ini juga, ini yang kelima, kompetensi ini harus dikuasai. Ini dari KKN 3 harus dikuasai ya. Mengapa demikian? Ini ada 4 elemen, berarti ada 4 bab yang harus dikuasai dalam unit kompetensi ini. Alasannya apa harus diterapkan di tempat lembaga pelatihan kerja? K3 ini kan mengidentifikasi atau mengenali hazard, bahaya di sekitar kita, gitu kan. Ini yang kita harus kenali dulu. Ini kan mengidentifikasi bahaya, menilai resiko, mengimplementasikan, memonitor. Ketika mengidentifikasi berarti kita ada ya resiko apa kira-kira K3 kita di sekitar kita. Jadi tentunya harus disiplin di sini capaiannya ya. Ketika kita mengenali dan menerapkan K3, tentu kita disiplin dalam menerapkan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Kriteria capaian sama KUK tadi, sebab pokok bahasanya tentu yang mengikuti KUK ini. Ketika menerapkan aturan K3, berarti pokok bahasannya adalah tugas pokok organisasi yang menyelenggarakan pendidik dan pelatihan. Jadi menerapkan K3 ini di lingkungan kerja. Tugas pokoknya apa menyelenggarakan itu? Sumber-sumber informasinya juga harus legal ketika memelihara alat dan bahan. Tuh, ini kebutuhan ya, kebutuhan organisasi. Jadi K3 ini, K3 umum kita harus ketahui, tapi ada kebutuhan organisasi yang lain tentu. Oke, terus kemudian ini mengelola pemenuhan persyaratan bahasa literasi, berhitung, dan ini. Ini unit terbaru, ini baru ini unitnya, mengelola pemenuhan persyaratan bahasa literasi. Ya, ini terbaru. Ada beberapa memang pasti ada baru, refresh-nya itu pasti ada nambah baru. Menilai kemajuan kompetensi secara individu, dinilai kemajuan kompetensinya. Nah, ini adalah KKN 4 kita. Ini karena tadi penyelia ya, menentukan kebutuhan pelatihan. Nah, tadi kebutuhan pelatihan sebenarnya ditentukan awal ya. Sebelum masuk ke buat program ditentukan dulu kebutuhannya apa, baru kita buat program sesuai kebutuhan. Merancang strategi. Nah, strateginya ini tentu daring atau misalnya tatap muka gitu kan, strateginya berbeda. Kalau misalnya daring berarti perlu kuota internetnya kuat gitu kan. Kemudian laptopnya juga harus canggih, nggak terlalu canggih tapi bisa menyampaikan, bisa share screen, bisa tidak ngadat gitu ya. Nah, merancang media pembelajaran. Nah, ini merancang tadi. Saya bilang ketika kita harus metode apa? Ini dirancang medianya. Pakai media apa? Online atau ini. Kalau offline kan kita harus fokus perlu, tapi kalau ini kan tidak perlu kalau online karena sudah masuk kita bisa share screen dengan Zoom, Conference atau Google Meet. Perancang pembelajaran inovatif suatu program. Nah, inovatif ini tadi memakai Google Classroom itu termasuk inovatif karena teknologi informasi dan komunikasi ya di situ ya. Komputernya itu sudah masuk teknologinya. Menyusun modul pelatihan kerja tadi menyusun ketika kita tahu apa kebutuhan, nah itu baru kita menyusun program dulu, baru menyusun modul pelatihan. Pelatihan jarak jauh tadi yang saya bilang bahwa di sini masuk bahwa ini khusus pelatihan jarak jauh, di sini ada kompetensinya kita harus buat sendiri. Seperti apa sebenarnya? Kita ambil zonanya, zona mana. Kalau satu zona masih lumayan, tapi kalau beda zona itu jadi masalah. Kadang-kadang hujan itu kan bermasalah dengan jaringan kan gitu ya. Oke, menerapkan dasar-dasar produktivitas. Di sini integrasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dibutuhkan lembaga pelatihan. Nah, penyelia ini adalah kita dikondisikan diilustrasikan sebagai lembaga pelatihan. Nah, penyelia ini fasilitator, pemilik atau owner lembaga tersebut. Jadi dia harus menerapkan dasar-dasar produktivitas, ya kan? Jadi tanggung jawab diintegrasikan tugas, fungsi, tanggung jawab yang dibutuhkan lembaga pelatihan itu apa gitu. Nah, dari semuanya itu pasti ada peralatan yang harus digunakan ya. Komputer tadi, printer, papan ini, ada yang lain-lain mungkin. Apa itu ya namanya? Webcam gitu kan. Kadang kalau kita online juga perlu webcam. Nah, kemudian bahan yang dibutuhkan ya. Tadi kan alat, nah sekarang bahan pasti ada ya kan. Bahan-bahan ada semua. Apa saja yang dibutuhkan ketika offline, kertas, tinta ini. Tapi kalau online itu sudah less paperless sudah betul-betul tidak pakai. Oke, gunting kadang-kadang kita perlu juga ya Bapak Ibu, ini semua udah. Nah, ini contoh, ini penyusun, ini karena ini udah. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu, semoga ada pencerahan. Ini untuk KKN 4. Nanti ketemu lagi dengan yang materi lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.